Selamat siang Pak Irja. Selamat siang Ibu Jen. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan buat Pak Irja. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian untuk kita hari ini ya Pak ya. Baik Pak Irja, di dalam melakukan coach dan coaching saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Terus bagaimana Pak Irja memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Oke, pertanyaan yang pertama Pak, yang akan saya tanyakan kepada Pak Irja, kompetensi apa yang Pak Irja kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu diantaranya adalah hadir secara penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif. Oke, baik. Terus yang berikutnya Pak, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan menurut Pak Irja? Yang saya ingin kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan secara aktif. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Pak Irja observasi? Ya tadi mendengarkan secara indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin dicapai itu seperti apa Pak? Yang ingin saya capai yaitu dengan percakapan nanti saya boleh menerapkan alur tirta dengan benar, dengan secara runtut, kemudian saya akan berusaha menggali ide-ide dari coachee sehingga dia menemukan solusi. Baik Pak, terima kasih. Mungkin itu saja pertanyaan untuk observasi kita hari ini. Baik. Semoga proses coachingnya dapat berjalan dengan baik ya Pak ya. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, Pak Roy, selamat siang, Pak Roy. Selamat siang Pak Irja. Iya. Pak Roy, apa kabar? Baik Pak Irja. Iya. Pak Roy, saya ingin bertanya, Pak Roy, tujuan Pak Roy datang ke sini bertemu dengan saya, bercakap-cakap kira-kira seperti apa Pak Roy? Mungkin saya bisa tanyakan. Iya, saya ada masalah Pak Irja. Iya. Oke Pak Roy, masalah apa kira-kira yang Pak Roy temui? Ya, begini Pak Irja, masalah yang saya hadapi itu terjadi dalam kelas. Pada saat saya menyampaikan materi pelajaran, biasanya itu setelah selesai kegiatan pembelajaran itu kan ada kegiatan penutup ya. Iya. Kegiatan penutup di mana di dalam kegiatan penutup ini saya menguji pemahaman daya tangkap siswa terkait materi yang sudah diajarkan. Nah, selama ini Pak, banyak siswa saya itu tidak memahami materinya Pak, begitu. Dari sekian banyak siswa yang ada dalam kelas itu hanya setengah saja yang sudah tercapai tujuan pembelajaran. Oh begitu. Jadi yang saya tangkap dari permasalahan yang Pak Roy sampaikan ini, banyak siswa yang belum tercapai tujuan pembelajaran yang harus diinginkan Pak Roy ya. Saya ingin bertanya Pak Roy, menurut pengamatan Pak Roy, apa kira-kira penyebab permasalahan menurut Pak Roy? Iya, menurut saya Pak Irja, penyebab utama permasalahan ini adalah kurangnya konsentrasi siswa terkait materi yang diberikan. Oke, baik Pak Roy, konsentrasi itu menjadi salah satu permasalahan sehingga siswa ini tidak berhasil ya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dari permasalahan ini sebenarnya menurut Pak Roy itu kondisi ideal apa yang ingin dicapai terkait dengan permasalahan yang Pak Roy hadapi? Kondisi ideal yang seharusnya Pak Roy inginkan itu seperti apa gitu? Iya, kondisi ideal yang saya inginkan itu ketika saya memberikan materi pembelajaran, semua peserta didik yang ada di dalam kelas itu tercapai tujuan pembelajaran. Oke, baik Pak Roy. Pasti semua guru pasti inginkan seperti itu ya Pak Roy ya.
Kalau seandainya saya menyampaikan skala 1 sampai 10, kondisi sekarang yang terjadi itu pada angka berapa Pak Roy? Itu masuk di Ketercapaiannya itu. ketercapaiannya itu masuk di skala 4. Skala 4 ya. Oke, Pak Roy. Skala 4 ini pasti Pak Roy punya keinginan untuk menaikkannya ya. Otomatis Pak Roy mempunyai langkah-langkah yang harus Pak Roy lakukan untuk menyelesaikannya itu. Nah, sekarang yang saya tanyakan, menurut pengamatan Pak Roy, langkah-langkah apa yang harus Pak Roy lakukan? Iya, tentunya saya sebagai guru Pak, harapan saya anak-anak saya ini mereka berada di posisi skala, kalau dilihat dari skala ya Pak ya, itu mereka berada di 7, 8, 10, bahkan 10 Pak, itu yang saya harapkan. Langkah-langkah apa yang harus Ya, Pak Roy lakukan? nah, tindakan yang saya akan lakukan ke depannya itu pertama, saya menyiapkan kelas Pak ya. Iya. Dalam hal ini menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman. Lalu langkah berikutnya saya harus kreatif dalam mengadakan media pembelajaran agar minat atau motivasi belajar dari peserta didik itu meningkat. Oke, baik Pak Roy. Tadi Pak Roy mengungkapkan bahwa Pak Roy akan menyiapkan kelas dengan baik ya. Kemudian kreatif dalam pembelajaran. Metode-metode tersebut apakah kira-kira bisa berhasil atau tidak menurut Pak Roy? Ya, menurut saya kalau ini dilakukan pasti berhasil. Nah, saya yakin ini berhasil apabila model pembelajaran, kemudian media pembelajaran yang bervariasi, saya rasa itu dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Oke, baik. Kira-kira ada tidak metode lain selain yang tadi Pak Roy sampaikan? Iya. Metode lain pertama yang saya lakukan itu adalah berkoordinasi dengan wali kelas. Kira-kira siapa yang selain wali kelas ya? Kira-kira siapa yang bisa membantu untuk mewujudkan metode itu agar bisa tercapai? Ya, selain wali kelas perlu adanya juga pendekatan persuasif, ya, pendekatan kepada peserta didik yang mengalami masalah dalam hal belajar. Tentunya pendekatan ini dilakukan untuk mencari solusi. Ya, selain pendekatan persuasif, saya juga harus komunikasi dengan orang tua agar orang tua terlibat aktif dalam membimbing serta membantu masalah belajar. Oh iya, oke, baik Pak Roy ya. Jadi selain wali kelas, Pak Roy juga akan berkoordinasi dengan orang tua ya. Jadi pendekatannya secara persuasif yang tadi Pak Roy sampaikan. Nah, sekarang yang saya tanyakan, kalau seandainya Pak Roy sudah melakukan hal itu, keinginan Pak Roy skala dari 4 itu bisa naik ke skala berapa? 8, Oh, oke, Pak ya. Semoga skala 8 bisa tercapai ya Pak ya. Semoga itu bisa Pak Roy lakukan. Setelah perbincangan ini, apa kira-kira yang Pak Roy bisa lakukan secara nyata untuk menangani permasalahan tersebut? Iya, saya membujuk nyatakan Pak apa yang saya sudah rencanakan, strategi yang saya temukan itu saya akan lakukan. Kira-kira butuh berapa lama Pak Roy? Dan kapan bisa terlaksana? Ya. Karena saya sudah menemukan solusi Pak, tentunya secepat mungkin, segera mungkin saya menerapkan itu dalam kegiatan pembelajaran. Komitmen apa yang harus Pak Roy bangun sehingga apa yang Pak Roy lakukan itu bisa tercapai? Komitmen apa? Ya, tentunya saya harus bertanggung jawab Pak. Saya harus bertanggung jawab untuk melakukan apa yang sudah Pak Roy lakukan. Saya bertanggung jawab untuk melakukan hal yang sudah menjadi target saya. Kira-kira selain tadi dari wali kelas, kemudian orang tua, ada dukungan lain selain yang tadi Pak Roy sampaikan? Ya, tentunya ada Rekan sejawat ya, kepala sekolah juga. Sarana prasarana juga Pak ya. Kemudian sekarang saya ingin tadi
sudah banyak solusi ya yang Pak Roy sampaikan kepada saya. Semoga rencana yang Pak Roy harapkan itu bisa berjalan dengan lancar ya. Itu adalah harapan kita bersama. Kemudian saya ingin bertanya lagi Pak Roy, kira-kira perasaan Pak Roy setelah perbincangan ini bagaimana? Ya tentunya setelah perbincangan ini saya merasa lega, Merasa lega ya, senang. karena Pak Roy sudah mendapatkan bayangan yang apa yang harus dilakukan. Ya baik Pak. Jadi saya juga merasa senang ya Pak Roy ya, karena dengan ini saya juga bisa belajar. Seandainya saya menemukan hal yang sama, saya bisa melakukannya. Terima kasih Pak Roy, semoga sukses dan melaksanakannya, semoga bisa berhasil. Terima kasih Pak. Ya. Baik Pak Irja, tadi saya sudah melihat Iya, Ibu. Pak sudah melakukan coaching dengan baik. Sebelum menutup, saya akan menanyakan apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching ya Pak ya, Iya. terkait indikator coaching yang dilakukan itu apa saja Pak indikatornya? Yang sudah saya lakukan tadi mendengarkan secara aktif apa permasalahan dari Pak Roy, kemudian saya juga sudah menerapkan alur tirta secara runtut dan baik. Ya, yang Pak sampaikan sudah bisa menggali pertanyaan-pertanyaan juga ya, Iya, yang iya, berbobot betul. sehingga bisa menemukan Iya. atau mendapatkan solusi Ya itu juga dari permasalahan. Terus sudah melakukan prinsip coaching dengan baik. Oke, yang berikutnya Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak berdasarkan coaching yang Bapak sudah lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya harus lebih banyak belajar lagi ya terkait dengan coaching ini, sehingga ketika melakukan coaching saya bisa lebih lagi mendengarkan secara aktif, kemudian melakukan proses coaching dengan runtut dengan baik, dan juga mungkin lebih rileks lagi ya, sehingga si coach ini lebih merasa efektif untuk mengeluarkan ide-ide yang baik. Baik, terima kasih Pak Irja. Ya Ibu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching dengan baik, Baik. menggunakan alur tirta. Ya. Terima kasih Terima Pak. kasih. Ya.